MotoGP Spanyol, Jack Miller stres dibuntuti Marquez 21 lap. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jack Miller mengaku stres dibuntuti Marc Marquez selama 21 lap pada balapan MotoGP Spanyol 2022 Minggu 1 Mei. Miller sempat terlibat pertarungan sengit dengan Marquez dan Alex Espargaro di sepanjang balapan yang berlangsung di sirkuit Jerez. Miller sempat berada di posisi ketiga dan mampu menahan Marquez dan Espargaro yang menguntiti di belakangnya. Namun persaingan sengit terjadi di 5 lap terakhir. Ketiga pembalap saling salip menyalip hingga akhirnya Espargaro yang berhasil finish ketiga. Sementara posisi pertama dan kedua direbut Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo. Espargaro berhasil memanfaatkan duel sengit Miller dan Marquez yang berujung kesalahan fatal. Duel Miller versus Marquez justru membuka celah bagi Espargaro untuk melesat dan finish ketiga. Marquez sendiri finish keempat mengalahkan Miller yang harus puas berada satu tingkat di belakangnya. Dia memiliki sesuatu yang lebih dari saya, tapi tidak bisa melewati saya. Kemudian Alex berhasil memanfaatkan kesalahan kami, kata Miller dikutip dari GP1. Saya tak mengira Marquez melewati saya di lap terakhir dan ketika itu terjadi, saya berusaha untuk merespon sebaik mungkin. Anggap saja 21 lap mencoba untuk menahan Marquez di belakang merupakan hal yang cukup membuat stres, sambung Miller. Selain itu, Alex Espargaro mengamuk kepada Marc Marquez usai MotoGP Spanyol 2022 akan dibahas pada artikel ini. Ya, pembalap Aprilia Racing itu diketahui sempat tersulut emosi lantaran kelakuan Marc Marquez di sirkuit Jerez. Alex Espargaro mengatakan bahwa The Baby Alien bisa membuatnya celaka ketika balapan di sirkuit Jerez pada Minggu 1 Mei 2022 malam. Pembalap 32 tahun itu sendiri memang berhasil finish di urutan ketiga. Ia berada di belakang Francesco Bagnaia di posisi pertama dan Fabio Quartararo di tempat kedua. Namun untuk mendapatkan podium ketiga, Alex Espargaro melalui banyak drama sepanjang balapan. Drama itu melibatkan pembalap yang bersaing dengannya, yakni Marc Marquez dan Jack Miller. Pembalap Aprilia Racing itu awalnya dibantu oleh Marc Marquez karena bisa membuat Takaki Nakagami melebar di tikungan 13 lap pertama. Namun setelahnya justru Marc Marquez dan Jack Miller membuat Alex Espargaro melambat karena keduanya memiliki permainan rem yang luar biasa. Permainan rem itu membuat Alex Espargaro yang melesat lebih cepat di tikungan hampir menabrak bagian belakang Marc Marquez. Pada dua kesempatan terpisah di tikungan 13, itu membuatnya cukup frustasi. Saya sangat marah karena saya memiliki lebih banyak kecepatan tetapi mereka mengerem sangat terlambat dan berhenti di tengah tikungan. Saya tidak bisa benar-benar meningkatkan kecepatan saya di tikungan, ucap Alex dikutip dari laman Crash. MotoGP resmi ubah aturan tes, dikurangi karena jumlah balapan bertambah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Grand Prix Commission resmi mengumumkan perubahan regulasi tes kelas MotoGP yang akan efektif berlaku mulai 2023 mendatang. Jumlah hari yang digunakan untuk tes akan dikurangi sering jumlah balapan yang bertambah. Demikian yang dirilis lewat MotoGP.com Kamis 28 April 2022 jelang seri Spanyol di sirkuit Jerez. Musim 2022 sendiri menyajikan 21 seri balap, yakni jumlah balapan terbanyak dalam sejarah Grand Prix. Para pembalap dan tim peserta pun sudah bertahun-tahun meminta jumlah tes juga dikurangi jika Dorna Sport selaku pemegang hak komersial MotoGP ini menambah jumlah balapan dalam satu musim. Keinginan mereka itu dikabulkan oleh GPC yang telah menggelar rapat di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal 22 April 2022. Rapat itu dihadiri Carmelo Ezpeleta, Raul Duparc, Harvard Park Carlisle, dan Vince Bierma. Kesepakatan mengurangi jumlah tes ini juga diraih dalam diskusi antara IRTA, yakni Asosiasi Tim Balap MotoGP, dengan Michelin yang bertindak sebagai supplier tunggal ban kelas para raja.
Perubahan yang paling mencolok adalah durasi tes pasca musim yang dikurangi dari 2 menjadi 1 hari saja. Tes shakedown untuk tes rider dan debutan dipastikan tetap berdurasi 3 hari. Sementara itu, tes pramusim untuk semua pembalap reguler MotoGP tetap berdurasi 5 hari saja, seperti yang dimulai diberlakukan pada 2022. Sebelumnya, tes pramusim berdurasi 6 hari. Tes pasca balap juga resmi dikurangi dari 4 hari menjadi 2 hari. Sebagai perbandingan pada 2021, tes pasca balap digelar 3 kali, yakni di Jerez dan Catalunya masing-masing berdurasi sehari, sementara tes di Misano berdurasi 2 hari. Berikut regulasi tes MotoGP musim 2023 seperti yang dilansir dari situs resmi kejuaraan. Pembatasan tes kelas MotoGP efektif mulai musim 2023. Menyadari dampak dari bertambahnya jumlah gelaran balap, persetujuan telah diberikan kepada kesepakatan yang diraih oleh tim-tim peserta dan Michelin untuk mereduksi jumlah hari tes resmi yang diperbolehkan untuk kelas MotoGP. Program tes yang sudah direvisi adalah 1 tes resmi berdurasi 1 hari setelah gelaran balap terakhir musim 2022 di sirkuit yang juga dipakai menggelar gelaran balapan terakhir, Valencia. 1 tes shakedown berdurasi 3 hari sebelum tes resmi pertama setelah periode larangan tes musim dingin. Tes ini hanya untuk para tes rider, pabrikan, dan para debutan kelas MotoGP. 1 tes resmi berdurasi 3 hari setelah periode larangan tes musim dingin dan sebelum gelaran balap pertama musim terkait. 1 tes resmi berdurasi 2 hari setelah periode larangan tes musim dingin dan sebelum gelaran balap pertama musim terkait. 2 tes resmi berdurasi 1 hari dan Senin atau Selasa setelah gelaran balap di sirkuit terkait pada tanggal yang disepakati tim-tim peserta, Dornasport, dan IRTA. Aksi dewasa Joan Mir diseruduk Jack Miller di MotoGP Portugal 2022 malah tunjukkan hal ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap tim Suzuki X-Star, Joan Mir, menunjukkan aksi dewasa setelah diseruduk Jack Miller di race MotoGP Portugal 2022 yang digelar di sirkuit Algarve Minggu 24 April 2022. Ia terang-terangan mengaku tak dendam kepada Joan Mir meski dalam balapan tersebut ia berpeluang finish podium. Sebenarnya Joan Mir bisa merebut hasil terbaiknya musim ini di race MotoGP Portugal 2022, yakni finish podium. Memulai balapan dari posisi 2, ia langsung melesat ke posisi terdepan. Begitu balapan dimulai, Joan Mir diikuti Fabio Quartararo dan juga Jack Miller di posisi 2 dan 3. Namun setelah memimpin selama 3 lap awal, Joan Mir akhirnya kehilangan posisi terdepan. Ia disalip di trek lurus, garis start oleh El Diablo julukan Quartararo. Pada akhirnya, Joan Mir gagal finish usai ditabrak oleh Jack Miller ketika balapan menyisakan 7 lap. Walau demikian, Joan Mir mengaku ia memang sudah kesulitan sepanjang balapan dan hanya menunggu waktu saja belum insiden terjadi. Sangat sulit untuk menekan balapan ini, saya kesulitan untuk menyerang. Setelah memulai balapan yang baik, saya hanya berusaha untuk meraih posisi terbaik dan berusaha bertahan di baris terdepan, kata Joan Mir mengutip dari Crash di 25 April 2022. Joan Mir bahkan sudah merasa ada yang tidak wajar sejak putaran awal. Ia merasa bagian depan motornya bergetar keras sehingga membuatnya tidak nyaman melibas tikungan. Sejak putaran pertama atau kedua, saya dapat merasakan apa yang tidak beres. Saya merasakan banyak pergerakan di bagian depan yang maka makin memburuk. Bagian depan motor sudah berada dalam batas, ujarnya. Meski ditabrak oleh Miller, Mir mengaku tak dendam. Ia merasa kecelakaan yang terjadi sudah cukup wajar. Selain itu, ia juga merasa pernah melakukan hal serupa pada masa lalu. Apa yang terjadi dengan Jack memang membuat frustasi, tetapi kesalahan bisa terjadi di balapan. Saya juga membuat kesalahan serupa di masa lalu. Itu adalah kecelakaan dalam balap dan tidak sengaja, tegas juara dunia MotoGP 2020 itu. Akibat gagal finish, Joan Mir tercecer dalam perebutan gelar juara MotoGP 2022.
Rider asal Spanyol itu kini duduk di posisi 6 dengan 46 angka terpaut 23 poin dari Fabio Quartararo di puncak klasemen.